Setiap solusi empati tegas inovasi andal. Setiap solusi empati tegas inovasi andal. Pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 150 0164 call center dan ajib siap melayani setia. Saya Aldi, Anda sedang menyaksikan Layanan Jakarta On TV. Lalu bagaimana kemudahan perizinan dan non-perizinan di Jakarta saat ini? Aku juga sempat lihat sih di Instagramnya Layanan Jakarta ya. Jadi kayaknya udah sangat amat friendly gitu loh, mempermudah kita untuk mengurus perizinan sendiri. Apalagi aku sempat baca ada AJIP ya singkatannya ya. Antar, jemput, izin, promotor. Nah, aku baru tahu kemarin ternyata ada yang namanya AJIP. Nah, siapa yang sangka udah dipermudah, dijemput, diantar, dan yang lebih mengagetkannya lagi adalah gratis. Saya angkat topi bahwa itu keberanian luar biasa antar jemput. Saya pribadi mengucapkan jazakumullah khairan dulu. Ini kan memudahkan buat masyarakat. Dan ini satu hal yang luar biasa. Inovasi Anda. Wah Linda, saya jadi merasa tertantang nih untuk mengikuti BTS Challenge. Di mana kameranya? Situ ya? Baiklah Linda. Mainkan musiknya. Kira-kira seperti itu ya Linda? Oh ya. Bagaimana awal mulanya kamu tertarik menjadi seorang guru prasekolah dan bagaimana nih suka dan duka yang kamu lewati dalam menjalani profesi tersebut? Kalau tertarik karena bidang pendidikan saya dulu waktu kuliah memang bagian pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi memang ketika lulus diarahkan untuk bisa mengajar. Dan bidang yang secara spesifik saya geluti sampai saat ini adalah pendidikan anak usia dini. Kemudian kalau suka duka ya saya seneng banget ya bisa ngajar di range usia anak usia dini. Karena mengajar anak-anak kecil itu punya rasa yang selalu ceria setiap hari dan selalu rewarding. Kita merasa sangat terlibat dalam perkembangan dia dari hari ke hari. Kalau duka kayaknya nggak ada ya, setiap hari itu every day is a joyful day gitu, jadi setiap hari tuh senang aja, happy gitu ya. Duka ya kayaknya belum ada deh kalau sampai sekarang, seneng banget bisa ngajar anak-anak kecil pokoknya. Jadi bahagia terus ya Linda kalau kita sering berinteraksi dengan anak kecil. Ini terlihat sekali nih dengan pembawaan kamu nih, kamu selalu bahagia. Nampaknya tidak pernah ada masalah dalam hidup ini ya Linda. Bu Mita, sebagai sarana pembelajaran bagi kita semua untuk tetap berkomitmen menciptakan lingkungan yang inklusif
Mohon berkenan kiranya Ibu dapat menceritakan kisah masa kecil Ibu kepada kita semua, Bu. Khususnya terkait dengan bagaimana Ibu menaklukkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam menempuh jenjang pendidikan hingga meraih gelar doktor. Saya tunarungu dari lahir. Kemudian umur berapa ya? 4 tahun saya baru sadar bahwa saya dia bisa mendengar. Sebab orang tua panggil saya pakai tole, nggak pakai sebut nama saya. Terus waktu itu kelas 1 sampai kelas 4 SD saya sekolah umum di Bukit Tinggi. Terus waktu kelas 4 itu saya tidak naik kelas. Kepala sekolah berharap saya pindah sekolah SLB. Terus saya memilih sekolah SLB Medan. Udah itu sekolah SLB saya merasa tidak sendiri lagi. Mana teman-teman ini seperti saya bisa ngobrol. Dua guru SLB mengatakan bagus. Saya belajar tutur kalimat seperti itu. Terus sebentar lalu saya pindah ikut orang tua ke Surabaya, SLB Surabaya. Tapi sebentar 3 bulan. Sebab kenapa? Kurikulum SLB Surabaya dengan Medan beda. Tadi saya minta dipindahkan sekolah SLB umum. Kalau SLB tidak ada tantangan. 2 mata pelajaran sedikit. Saya nggak mau. Saya mau mata pelajaran mana? Seperti SD umum. Terus alhamdulillah saya pindah sekolah SD umum. Waktu itu hampir ditolak. Sebab kepala sekolah SD umum minta kalau anak bisa pakai luar suara baru terima. Oke. Sudah itu lulus SD, SMP, SMA umum lulus. Sudah lanjut kuliah S1 teknik arsitektur Universitas Botswana. Terus lulus S1, waktu itu kuliah S1 saya merasa harus bisa menyesuaikan diri, tidak boleh minder. Saya harus mencoba interaksi sama teman-teman mahasiswa, mendengar. Terus selama kuliah saya merasa tidak ada kesulitan. Saya mengambil jurusan arsitektur, sebab orang tunarungu karena tidak terlalu mana komunikasi. Biasanya tunarungu punya potensi bisa menggambar. Terus waktu itu acara wisuda saya dipanggil mendapat wisudawan terbaik cum laude. Terus ambil S2 di ITB, jurusan desain interior. Setelah lulus saya kembali Ikatan Dinas Universitas Botswana. Sudah 10 tahun saya mau tambah ilmu, ambil S3 ilmu seni rupa dan desain di ITB. Sekarang alhamdulillah udah lulus doktor kemarin bulan Juni 2021. Luar biasa Bu Mita, sangat menginspirasi dan memotivasi kita semua. Tapi sebenarnya kalau menurut World Health Organization, definisi sehat itu bukan hanya tidak sakit, tapi sejahtera secara fisik, mental, dan juga produktif gitu. Jadi kita udah nggak bisa lagi berpikir bahwa sehat itu cuma nggak sakit. Tapi sehat itu bagaimana kita dapat berfungsi secara optimal, baik di pekerjaan dan kehidupan. Jadi ya sudah kelihatan jelas bahwa sebenarnya kalau kita bicara soal sehat, gaya hidup sehat itu bukan cuma bagaimana nggak sakit, tapi bagaimana kita berat badannya baik ya, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi, bagaimana kemudian kesehatan kita baik, tingkat kebugaran kita baik supaya tidak gampang sakit dan sebagainya. Jadi ya tidak sesederhana nggak sakit ya Mas Aldi. Ketika Bang Jack memilih stand up comedy sebagai salah satu cara untuk melakukan advokasi terhadap hak-hak warga negara, nah ini bagaimana nih awal mulanya Bang Jack? Ya sebenarnya sih dulu tuh bosen ya sama advokasi di dengan pemerintah gitu. Kita ngomongin kebijakan, kita ngomongin hak disabilitas, kita ngomongin ini itu dan lain sebagainya, tapi dalam konteks formal gitu kan, ngomongnya ke DPR, ngomongnya ke menteri, bahkan atau ke Bappenas dan lain sebagainya. Nah saya ngerasa aduh capek ya, terus
kayaknya kalau dikomedikan kayaknya lucu nih gitu kan. Nah akhirnya saya memilih untuk menyampaikan pesan-pesan itu lewat stand up komedi gitu. Jadi orang juga ada ketawanya, tapi ada aha momennya gitu kan, yang dia iya juga ya, bener juga. Mas Aldi juga kan pasti gitu ya, kalau misalnya nonton stand up komedi pasti ketawa, tapi ada mikir iya bener juga ya. Nah itu yang yang saya coba terapkan dari cara saya melakukan awareness raising saat ini, yang dulunya mungkin lewat poster, lewat media, atau mungkin ngomong langsung lewat training gitu ya. Sekarang saya coba untuk melakukan itu lewat stand up comedy. Bahwa menanam pohon ini sama dengan menanam cinta, Sandra. Sama-sama sulit untuk dilakukan tapi sangat mudah untuk diucapkan. Lantas apa nih, Sandra, tips mudah yang bisa kamu bagikan kepada pemirsa ketika ingin mulai menanam cinta? Maksudnya menanam pohon, Sandra. Silakan. Menanam pohon itu emang persis banget kayak cinta, persis banget. Jadi kalau kita katakan cinta ke orang atau pengen menunjukkan cinta ke orang, kan harusnya kita menunjukkan dengan cara yang dibutuhkan oleh orang tersebut, bener nggak? Jadi kalau kita bicara bahasa kasih kan, misalnya kayak gue suka banget nih ngasih kado ke orang, tapi orang itu sebenarnya nggak terlalu suka dikasih kado gitu. Dia sukanya tuh quality time gitu, curhat-curhatan bareng. Ya harusnya stop, berhenti ngasih kado, kasih dia quality time gitu kan. Menanam pohon tuh persis kayak gitu. Jadi nggak bisa diperlakukan sama. Ini kita punya pohon pisang, punya tomat, punya cabai, itu nggak bisa semua itu sama. Karena kebutuhan mereka tuh berbeda-beda. Kayak pohon pisang tuh nggak butuh disiram, ciptain aja area yang cukup lembab buat dia bisa tumbuh. Terus kayak cabai sama tomat lebih suka air lebih banyak, cabai lebih suka yang kering. Jadi harus diperlakukan dengan cara yang berbeda. Jadi buat aku sebenarnya kalau mungkin gini kalau selama ini gagal, ya kan, menanam cinta nih, ya kan, di gebetan-gebetan gitu, ya mungkin nanam pohon dulu, terus dilatih itu, diasah kemampuannya, menanam, merawat pohon. Nanti kalau udah bisa tuh, ya kan, cara baca-baca gimana cara merawat, mungkin jadi lebih peka juga untuk mencintai manusia. Jadi kita memang harus merawat pohon terlebih dahulu ya, Sandra, sebelum kita merawat cinta ya. Ramadan adalah satu-satunya bulan yang Allah wajibkan kepada umat muslim untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Ramadan juga disebut sebagai bulan penuh berkah, yaitu di mana seluruh umat muslim di dunia secara merata akan mendapatkan kesenangan, kegembiraan, dan ketentraman. Seorang pengusaha umumnya fokus untuk mendapatkan keuntungan dalam menjalankan strategi bisnis. Lalu bagaimana pendapat Ustadz terkait hal ini? Keuntungan sesuatu yang normal untuk dipikirkan. Tidak mungkin seorang berdagang tanpa keuntungan. Tapi seorang muslim punya sebuah konsep sederhana begini. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara ekonomi dengan sosial. Maksudnya adalah bagi seorang muslim, keuntungan bukan hanya sekedar keuntungan sisi materi duniawi, tapi dia berpikir ukhrawiyahnya. Seperti kami misalnya buka restoran, sangat kental. Kalau di Ajwad Resto, kami ada margin dari keuntungan yang kita dapatkan dari pembelian umumnya, tapi juga kita sering menggratiskan makanan-makanan yang ada. Sehingga tidak selamanya ada keuntungan duniawi saja yang dipikirkan, seperti pemikiran para kapitalis. Tapi kita orang Islam tidak bisa memisahkan antara ekonomi sama sosial. Saya tertarik dengan sebuah kisah pernah terjadi di Saudi. Ada seorang pemilik toko bed cover dan selimut. Ya. Dia kedatangan satu tamu, konsumen yang datang membawa uang 100 real. Sekarang kurang lebih 380.000 rupiah kalau dikurskan ke rupiah. Orang ini datang dan mengatakan, saya punya 100 real. Saya butuh 5 selimut. Buat saya, istri saya sama 3 anak saya. Tentu di situ, di toko itu, harga selimut mungkin paling murah sekitar 250 real. Jadi uang dia untuk beli 1 selimut pun tidak cukup. Gitu. Pada saat orang ini datang dan menanyakan kepada para pegawai di situ, staf di situ, mereka langsung mengatakan, kami tidak bisa menyiapkannya. Kebetulan owner, pemilik toko itu ada dan langsung memberikan isyarat kepada para pegawainya, agar meninggalkan dia sama konsumen tersebut. Lalu dia mengatakan, kalau bahasa kita mungkin bahasa Indonesia, Bapak mau beli apa? Dia bilang, saya punya uang 100 real, saya butuh 5 selimut. Maka kata pemilik toko tersebut, Anda bisa pilih, silahkan.
Semua di sini Anda bisa pilih, 100 real Anda bisa dapatkan 5 selimut. Maka orang itu dengan leluasa memilih selimut di situ, sudah tidak lagi melihat berapa nilainya. Yang saya katakan tadi, minimal harga selimut itu sekitar 250 real, karena memang yang berkualitas bagus gitu. Maka dia pun mengambil 5 selimut, setelah itu dia ke kasir, yang owner ini, pemilik toko sendiri yang melayaninya, setelah dibayar, orang itu pun pergi. Lalu dia mengumpulkan semua stafnya. Sambil dia mengatakan begini, saya tahu kalian punya pertanyaan berhubungan dengan sikap saya tadi. Kata salah satu stafnya, iya. Bagaimana bisa Anda menjual selimut yang harga 250 real minimal, satunya Anda jual 100 real dengan 5. Maka kata dia, tadi itu yang datang adalah saudara kita yang butuh. Sesama muslim butuh bantuan. Kenapa saya tidak bantu? Lalu kemudian pegawainya mengatakan, baik, kan Anda bisa memberikan dia secara gratis. Kalau memang dia tidak mampu. Kata pemilik toko ini, kita harus membedakan. Mana orang yang datang meminta, dengan mana orang yang datang mau membeli. Kalau dia meminta, kita berikan gratis. Tapi karena dia datang mau membeli, kita harus menjaga nama baik dia. Maka dengan cara seperti ini, saya sudah memenuhi kebutuhan dia dan saya juga sudah bersedekah. Maksudnya dari kisah ini sebenarnya, bagaimana setiap muslim berpikir tidak bisa melepaskan antara ekonomi dengan sosialnya. Jadi ada saatnya di mana kita memberikan bayaran kepada orang, ada saatnya mungkin kita gratisin pada saat orang itu tidak mampu misalnya. Atau mungkin ada sedekah rutin yang kita keluarkan. Ya, seperti kami lakukan, kami punya rutin selain Ramadan pun ada buka puasa dari Ajwat Resto setiap Senin dan Kamis yang kami bagi-bagikan. Ya, setiap orang boleh datang sampai 100 paket misalnya. Nah, di Ramadan pun kami lakukan itu. Sehingga saya sendiri pribadi melihat ada keberkahan yang luar biasa dengan cara menggabungkan antara ekonomi yang kita memang galang untuk memenuhi kebutuhan kita dan itu pasti ada margin gitu kan. Dengan sosial. Jadi kita bisa bersedekah dari sisi yang lain. Dan alhamdulillah justru di masa pandemi omset kami naik. Ya, dengan seperti ini malah keberkahan yang kita bisa dapatkan. Jadi seperti itu. Jadi keuntungan tidak masalah dalam Islam, cuma memang jangan berpikir seperti kapitalis. Karena kapitalis selalu berpikir keuntungan dan tidak pernah mengenal mana halal, mana haram. Tidak mengenal lagi yang namanya bersedekah. Karena konsep mereka menabung pangkal kaya, Islam sedekah pangkal kaya. Menabung dan sedekah tidak akan pernah bisa ketemu. Menabung berarti dia akan selalu perhitungan dan tidak akan keluarkan, sementara sedekah royal mengeluarkan. Maka ini dua konsep yang tidak akan ketemu tentunya. Selain dari mitra bisnis, apalagi nih hal menarik yang bisa Bapak bagikan kepada pemirsa dari Lenen Jakarta TV ketika mengembangkan usaha Madu Zikriya ini, Pak? Lalu seperti apa sih Pak karakteristik dari konsumen Madu Zikriya ini sebenarnya, Pak? Hal yang menarik daripada berbisnis Madu Zikriya ini adalah kita berbisnis dan juga memberikan kesehatan, upaya kesehatan. Dan di samping itu kita juga mengupayakan ada ibadah. Jadi muamalah dan ibadah. Ya, berbisnis kemudian ada infak 10%. Nah, ini menyenangkan sebetulnya. Ya, dunia dapat, akhirat dapat. Nah, karena Madu Zikriya ini dikhatamkan Al-Quran, disalawatkan, memang kenyataannya menjadi penyembuh yang sangat istimewa. Banyak testimoni tentang Madu Zikriya ini. Nah, tentu berbicara masalah segmentasi kita ya, siapa sih sebetulnya yang berobat dengan madu? Tentu ini ada segmentasi umur, antara umur yang 30 ke atas lah ya, yang betul-betul istiqomah. Dan pada kenyataannya, mereka memang ya sembuh dengan madu. Apalagi di bulan puasa begini ya, ini adalah suatu sunnah dari Rasulullah meminum madu, ini meningkatkan daya tahan tubuh ya. Apalagi di zaman COVID begini, salah satu kunci COVID-nya adalah meningkatkan daya tahan tubuh ya. Sambil kita menunggu vaksin dan sebagainya, kita mempersiapkan tubuh kita dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Caranya adalah apa? Dengan minum Madu Zikriya. Itu salah satunya. Ya, itu yang menarik daripada berbisnis Madu Zikriya ini. Produk yang bisa diberikan sertifikat halal dan hal apa saja yang perlu dicermati oleh para pelaku usaha agar dapat lulus dari pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk yang dilakukan oleh LPPOM MUI. Suatu produk yang dikonsumsi apapun itu yang dikonsumsi manusia sesuai dengan Al-Baqarah 168 dijelaskan di situ, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Jadi seluruh manusia itu memang diwajibkan untuk mengkonsumsi produk halal
gitu kan. Nah, setelah adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, tidak hanya produk yang dikonsumsi, tetapi juga barang gunaannya juga memerlukan sertifikat halal. Lalu bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal itu? Itu sangat mudah sebetulnya, apalagi sudah zaman sekarang sudah serba IT, sudah bisa online, di mana para pengusaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal tinggal klik www.halalmui.org atau dengan langsung ke Serol dengan pendaftaran secara online. Di situ akan digiring apa saja yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan sertifikasi halal itu. Tentu disesuaikan dengan produk yang didaftarkan. Nah, produk makanan, produk restoran, kemudian produk barang gunaan, produk olahan pabrik dan lain sebagainya, tentu secara produk, secara ingredient itu sangat berbeda. Namun di dalam pelaksanaan alur proses sertifikasi halal itu sama. Yang penting yang pertama adalah perusahaan menyiapkan diri bahwa dia memang sungguh-sungguh dan sudah paham dan mengerti produknya itu sebetulnya yang didaftarkan itu halal. Tetapi kalau produknya sebenarnya memang misalnya sosis babi, itu nggak usah didaftarkan gitu kan. Jadi justru yang didaftarkan itu yang si produsen itu yakin bahwa produknya itu sebenarnya sudah halal, cuman perlu legitimasi bahwa untuk mengumumkan atau memproklamirkan kepada masyarakat tentu perlu ada suatu lembaga atau badan atau apapun namanya yang berwenang, yang diakui untuk memproklamirkan suatu produk itu halal adanya. Dan di Indonesia itu melalui Majelis Ulama Indonesia, yaitu harus difatwakan. Itu adalah bagian dari alur yang harus dilalui. Nah, apa saja itu produknya atau bahan-bahannya? Nah, intinya secara menyeluruh, kalau ada suatu produk ingin mendaftarkan untuk sertifikasi halal, dia harus paham secara menyeluruh dari awal penyediaan bahan sampai produk itu dihasilkan. Dia harus tahu bahan apa secara detail, dilaporkan ke LPH, dalam hal ini adalah LP POM MUI saat ini. Kemudian bahan itu secara detail. Jadi detail itu seperti apa? Yaitu dia harus tahu misalnya suatu produk restoran menggunakan ayam, ayamnya penyembelihannya seperti apa. Kemudian ada produk menggunakan kapsul misalnya. Jadi kapsulnya itu dari apa? Apakah dia dari hewani atau dari tumbuhan? Bila dari hewani berarti umumnya kan dari tulang atau kulit hewan, ya kan? Nah, kulit hewan apa? Nah, kalau kita ketemu men-trace back-nya ternyata kulit hewan yang tidak halal, artinya berarti itu tidak usah dilanjutkan lagi, sudah tidak memerlukan untuk diaudit kelanjutan. Tetapi kalau dikatakan itu adalah kulit hewan atau tulang hewan dari sapi, berarti kita harus tahu penyembelihan sapinya benar atau tidak. Jadi kalaupun ada cangkang kapsul atau gelatin atau yang sebangsa dengan itu mengatakan itu berasal dari sapi, itu berarti belum tentu halal, karena kita harus tahu dulu cara penyembelihannya. Apa nih momen yang paling menarik dan selalu Kawam ingat ketika merayakan Lebaran bersama dengan keluarga? Aduh, Mas Aldi bikin terharu nih mengingat-ingat masa lalu nih. Momen yang sangat luar biasa ya, ketika dulu saya waktu kecil itu selalu saja kalau sholat id bersama pulang nggak lupa langsung berjejer kemudian kita sungkeman sama ayah, ibu, orang tua saya ketika itu bersama saudara-saudara sekalian. Itu momen yang sangat luar biasa. Dan kemudian saat, karena masih kecil ya, kemudian saat itu sudah lirik-lirik kue-kue lebaran yang sudah ada di meja.
Dan itu juga membudaya sampai saat ini saya melakukan hal tersebut untuk anak-anak saya. Jadi kalau sudah habis sholat Id, kemudian kita langsung berjejer mengikuti daripada apa yang dilakukan oleh orang tua saya dulu. Jadi anak-anak saya juga sungkeman juga. Dan setelah itu baru kita kemudian sapa menyapa keluarga yang jauh dari rumah kita, seperti itu. Perkembangan dongeng di Indonesia ini sangat baik, sangat baik. Dimulai dulu kita hanya perorangan di tahun-tahun sebelum tahun 2000 ya. Kemudian muncullah kampung dongeng, kemudian komunitas-komunitas lain banyak sekali di Jakarta, itu banyak komunitas-komunitas dongeng itu sangat luar biasa. Nah, ini menunjukkan bahwa perkembangan di sisi komunitas itu sangat berkembang dengan pesat. Dari sisi satu komunitas kampung dongeng saja, Mas Aldi, itu bisa lebih dari 1.600 relawan, coba dibayangkan, banyak sekali. Tapi kita masih sangat sedih, kita masih terus berjuang untuk bagaimana perkembangan di orang tua, untuk mendongengkan untuk anak-anaknya. Ini kita masih berjuang keras untuk membuat berbagai macam campaign. Ya, jadi salah satu kampanyenya juga kalau di DKI Jakarta, Ibu Gubernur juga membuat program kan namanya Balai Dongeng dan seterusnya. Nah, ini juga merupakan satu terobosan yang saya pikir sangat luar biasa. Dan kita juga Kampung Dongeng terlibat di dalamnya di sana. Jadi Kak Awam berpesan kepada semua ayah bunda, adik-adik, kakak-kakak, kaum muda juga ya. Ayo kita ambil peran untuk meningkatkan anak-anak kita agar mereka mendapatkan berbagai macam pesan, kebaikan, juga ilmu pengetahuan, serta hiburan yang edukatif. Jadi kita harus terus menyemarakkan dongeng di tanah air kita tercinta. Hari terus berganti, banyak yang telah terjadi, dirimu kian pasti segala akan kurai. Gini loh Mas Aldi ya, pengalaman itu ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, ada yang menegangkan ya. Yang menyenangkan dulu ya. Yang menyenangkan itu ketika apa yang kita lakukan itu berhasil dan mempunyai dampak bagi lansia dan keluarga. Misalnya gini nih, lansianya nggak mau makan, tapi kita berupaya gimana kebutuhannya tetap terpenuhi, berat badannya nggak turun, itu senang banget ya. Dan bisa memotivasi lansia dan juga bisa menjadi keluarga buat lansia. Lansia itu kan seneng deket keluarga, tapi kan kadang-kadang keluarga juga terbatas dalam banyak hal. Nah, ketika kita menjadi keluarga buat lansia, itu rasanya kedekatan-kedekatan itu membuat kita sebuah keberhasilan sendiri gitu. Yang menyedihkan kalau lansia itu keluarganya itu mengabaikan ya, rasanya sedih banget ya. Harga milang tempatku tuju, segala angan dan harapan tempatku padu, cita-cita dan impian tempat. Sebenarnya mungkin keluarganya tidak bermaksud seperti itu, tapi kadang lansianya sendiri merasa dia diabaikan. Dan kesedihan itu pun terasa kepada kami sebagai perawat yang merawat lansia. Nah, yang menegangkan itu biasanya kita jika merawat lansia dengan demensia deh. Wah, rasanya aduhai deh. Ketika ada gejala psikologis yang timbul, misalnya marah, ngambek, teriak gitu ya, bahkan mukul gitu ya. Itu kita perlu waktu untuk distract. Bahkan kita harus kayak punya tim gitu ya. Ada yang ntar kalau kita udah capek, kita udah juga rasanya ikut kebaperan, ya udah gantian sama yang lain. Itu yang menegangkan. Hormatilah orang tua kita, rawatlah mereka di hari tua seperti mereka merawat kita di masa kecil. Ku selalu Makasih Mas Aldi. Aduh, kalau bicara soal ibu ya, kayaknya nggak ada habisnya deh ya. Kalau dibuat buku nih, kayaknya bisa berjilid-jilid gitu ya. Tapi aku mau bilang, kalau setiap hari itu hari ibu. 22 Desember itu sebagai momentum gitu ya, itu bener banget. Tapi setiap hari itu hari ibu. Kenapa? Karena ibu tuh nggak pernah loh ada satu hari pun tanpa nggak mikirin anaknya.
gitu ya. Nggak ada kayak di satu hari yang dia tuh lupa doain anaknya, nggak ada. Jadi setiap hari bagi seorang ibu itu adalah anaknya. Nah begitu juga bagi kita anaknya, kayak setiap hari itu harus menjadi hari ibu. Kadang-kadang nih kalau kita tinggal bersama ibu gitu ya, atau masih bersama ibu ketika sudah dewasa gitu ya, ini kita take it for granted gitu ya. Karena ibu tuh deket, kayak tiap hari ada di sini. Jadi bisa jadi kita lupa ngajak ngobrol, kita lupa luangin waktu untuk nanya kabarnya gitu tuh. Bahkan kita juga kadang-kadang lebih mementingkan hal-hal atau orang-orang lain dibandingkan ibu kita yang ada di rumah. Nah, kalau aku mau cerita, ibuku itu adalah wanita yang luar biasa ya. Jadi ibuku itu anaknya 4, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Dan jaraknya deket-deket banget nih yang 3 ya. 1 tahun, kemudian yang kedua, ketiga itu 2 tahun. Nah, yang ketiga, keempat agak jauh, memang 10 tahun. Tapi ibuku itu merawat sendiri gitu ya anak-anaknya, di mana zaman dulu itu kan tahu sendiri ya, nggak ada gadget seperti sekarang. TV juga mungkin terbatas ya tontonannya gitu. Terus juga suster gitu atau perawat itu mungkin belum seperti saat ini ya, yang banyak gitu. Paling dulu asisten rumah tangga. Jadi ketika ibuku itu melahirkan kita nih anak-anak, itu dia mendedikasikan dirinya benar-benar untuk merawat dan membesarkan kita. Jadi bisa aku bilang mulai dari bangun gitu ya, dan kita bukan anak yang mudah juga ya, karena susah makan gitu ya. Kalau mama cerita ya, wah kebayang deh kalau sekarang tuh anak-anak GTM atau gerakan tutup mulut tuh seperti apa stresnya orang tua. Nah juga dulu kan kita juga ini ya, perempuan-perempuan nih sebelum adik yang kecil lahir. Jadi wah kalau berantem itu kan ribut ya. Kalau perempuan kan kadang-kadang mulut ya. Jadi mama itu begitu sabar gitu ya, memberikan contoh bahwa ya sebagai seorang ibu itu ada terus buat anak-anaknya gitu. Terus ibu sendiri, mamaku sendiri tuh juga udah ditinggal mamahnya di usia muda. Jadi dia sebagai seorang perempuan, dia bisa bertumbuh dengan mandiri gitu, dan mengajarkan kepada kita bahwa nggak selalu loh jadi ibu itu harus sempurna gitu ya, harus benar, tapi ada gitu. Jadi ibu itu mungkin nggak selalu benar terus 100%, kadang-kadang juga bisa salah, kadang-kadang juga bisa baper gitu ya, kadang-kadang bisa tersinggung, bisa sensitif, tapi ibu itu selalu ada. Semarah-marahnya ibu sama kita, dia pasti selalu akan ada ketika kita perlu gitu. Nah ini yang aku bilang luar biasa sekali gitu ya, perjuangan seorang ibu yang dia rela loh nggak meneruskan mungkin karirnya gitu ya, demi dia berkeluarga dan mengasuh anak-anaknya dengan benar-benar gitu ya di masa golden age-nya anak-anak gitu. Dan ini aku akan coba teladanin gimana mama itu sabar banget gitu ya. Ketika kita kadang-kadang antar saudara berantem, mama itu jadi penengah. Ketika kita tuh nggak yakin sama diri kita, mama yang bilang kamu tuh pasti bisa gitu. Jadi ketika umur 16 ke 17, saya waktu itu lomba untuk World Miss University dan Miss Tourism Queen International itu harus berada di luar negeri seorang diri di usia 16-17 tahun itu ya. Mama bilang, kamu tuh pasti bisa Glor, kamu pasti bisa. Kamu aja mama juga sering percayain kamu ya waktu umur 5-6 tahun gitu, masih SD 1, kelas 1, kelas 2. Pergi ke ini jajanan gitu ya, pergi ke warung gitu ya, pergi ke mana sendiri gitu. Dari rumah tuh jaraknya lumayan sih, bisa mungkin 100 meteran gitu ya. Itu sendiri, mami tuh percayain karena kamu tuh pasti bisa. Gitu, kamu anaknya berani. Nah, jadi memberikan kata-kata penguatan seperti itu yang membuat kita itu bisa bangkit gitu ya, dan punya semangat. Itu sih luar biasanya ibu, dan yang akan selalu saya kenang dan saya tiru juga untuk menjadi teladan ke anak-anak saya. Jika Ibu Mbak Glory hari ini menyaksikan tayangan kita, apa yang ingin Mbak Glory sampaikan kepada ibu tercinta? Aku cuma mau bilang, Mama, terima kasih ya Ma, udah selalu mau ada buat aku, dan ketika aku butuh gitu ya, Mami itu nggak ragu-ragu untuk bisa selalu ada gitu ya, dan sabar. Terima kasih udah jadi mami yang sabar banget dan mau dengerin gitu ya curhat-curhatannya kita, keluhan-keluhannya kita, dan selalu kasih semangat. Dan meskipun kadang-kadang di depan mata nih kita lihat kayaknya nggak mungkin, tapi ketika mami bilang pasti bisa gitu, yuk coba aja, itu jadi penyemangat aku banget. Jadi thank you banget mami, dan I love you. Apa makna penting memperingati Hari Pahlawan, dan siapakah sosok pahlawan bagi Ibu Lasmi? Silakan Bu Lasmi. Nah, kebetulan Hari Pahlawan itu ya Mas,
itu kebetulan pahlawan-pahlawan saya itu adalah orang tua saya, dari nenek moyang saya yang mengajarkan saya sampai sekarang ini. Hari Pahlawan 10 November itu adalah hari kelahiran anak saya, dan anak saya menjadi pahlawan juga untuk kita gitu. Jadi saya bangga dengan anak saya karena ya Allah, karena anak saya itu benar-benar membantu kami Mas sampai sekarang. Jadi pahlawan-pahlawan dari nenek, ibu ke saya sekarang ke anak saya. Saya bangga dengan anak saya. Selamat Hari Pahlawan, dan pahlawan itu adalah anak kami dan orang tua kami. Kau satu terkasih, kulihat di sinar matamu, tersimpan kekayaan batinku. Oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu, mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu berkata di benakku, dan aku kan mengiringi bersama di setiap langkahku. Percayalah, hanya diriku paling mengerti besar arti kejujuran diri dan arti kata kecewamu. Kasih yakinlah, hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran diri. Indah sanubarimu kasih, percayalah. Perlu mengurus izin? Di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah. Empati, terkasih, inovasi.